What's up Vespa antusias semua, bareng gue Jack. Ini video perdana kita dari Vespa Pora. Jadi di channel ini kita bakal sediain banyak tips and tricks tentang Vespa. Kita juga kupas tuntas masalah review beberapa unit Vespa yang ada di Indonesia khususnya tentu. Juga buat lo yang cari unit-unit kece bisa add IG kita juga. Kita bakal sediain linknya di sini. Dan thank you buat temen kita yang udah support video ini. Gua ada hari ini di Sangkuriang Coffee di Jalan Sangkuriang nomor 55 Cimahi. Kurang lebih 500 meter dari Stadion Sangkuriang. Jadi lu bisa di sini sambil nyuci motor, nyuci mobil, bikin mobil lu, kendaraan lu bening, lu bisa sambil ngopi santai juga di sini. Juga thank you juga buat temen gua dari Good Scoot. Jadi buat lu yang cari merchandise khususnya tentang t-shirt yang bagus-bagus, lu bisa cek di IG-nya goodscoot.id. T-shirtnya semua keren-keren. Oke, jadi ini video perdana kita bakal bahas tentang VBB Prancis. Atau beberapa orang bilang ini VBB France. Seperti yang teman-teman udah tahu, kayaknya kalau Vespa itu selalu identik dengan Italia ya. Nah, terkecuali kita ada beberapa unit yang memang ternyata dibuatnya bukan di Italia. Jadi ada beberapa unit Piaggio resmi dan dibuatnya di Perancis atas lisensi Piaggio Italia gitu. Unit-unit tersebut sebetulnya ada beberapa tipe ya. Ada VBA yang gue tahu, sama terutama di VBB ini. Nah, mungkin teman-teman seperti ngelihat di video sekarang, ternyata VBB ini mirip banget dengan VBB yang umumnya teman-teman lebih sering lihat ya. Tapi ternyata ada ciri-ciri fisik khusus yang membedakan apa sih perbedaan antara VBB Prancis dengan VBB Italia biasa. Oh ya, kita putar balik sebentar. Jadi VBB Prancis ini, menurut pengetahuan gua, biasanya diproduksi antara tahun 59, 60, dan 61. Jadi umumnya VBB Prancis itu diproduksi antara rentan waktu 59, 60, dan 61. Cuman kalau di Vespa lu jangan bingung. Kadang gini nih, orang bilang contoh kayak unit yang ada di sini ya. Di surat tertera ini pembuatan VBB 61. Ternyata begitu kita cek, atau teman-teman cek, bisa dicek di Scooter Help. Pas dicek di Scooter Help, ternyata tahun pembuatan tahun 60. Itu hal wajar, karena biasanya pabrik itu memproduksi mungkin kurang lebih tahun 60 contohnya, karena dia proses impor segala macam dan regulasi pembuatan surat-surat pada waktu itu membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi kadang waktunya agak maju. Jadi pada surat tersebut kadang dia menjadi lebih muda gitu. Tapi zaman sekarang enak banget, teman-teman semua bisa cek juga di Scooter Help. Kalau lo mau cek unit lo di Scooter Help, lo bisa masukin nomor rangka ataupun nomor mesin, nanti keluar spesifikasi umum, terutama masalah model dan tahun pembuatan ya. Oke, nggak terlalu panjang lebar banget, kita bakal coba masuk ke ciri-ciri fisik tentang VBB France ini. Oke, kita bahas dari ciri fisik pertama, tentunya dari yang paling atas, dari yang utama. Kalau secara umum, kayak yang teman-teman lihat dari depan, bahwa VBB France ini ternyata sangat mirip atau cenderung mungkin sama ya, kalau sekilas ya. Jadi, stangnya masih berbentuk bulat, lehernya sedikit ramping, dan sayap di stang pun dia relatif ramping. Tetapi ini masih menjadi perdebatan sebetulnya, karena kalau Vespa ini bicara tentang ciri fisik Vespa agak sulit ya, karena mungkin usianya dia relatif sangat tua. Jadi terkadang ada perbedaan pendapat antara kita lah penyuka Vespa. Tapi gua rasa perbedaan ini adalah hal yang enak buat didiskusikan ya. Jadi buat nanti teman-teman juga yang mungkin lebih tahu tentang VBB France ini, lu boleh tolong kasih kita masukan nih. Apa nih kira-kira koreksinya nih, atau apa yang kurang tepat gitu. Berhubung ini VBB France, menurut gua biasanya kan kalau VBB Italia biasanya memakai aksesoris atau ornamen-ornamen tertentu yang bermerek Siem, originalnya Italia. Tetapi kalau France ini gua rasa seharusnya berbeda karena dia dibuatnya di Prancis atas lisensinya Piaggio.
Jadi setahu gua seharusnya unit yang VBB Friends ini mempunyai lampu biasanya berlogo A, huruf A. Ada orang bilang itu Auto Rose, ada juga orang bilang itu Alufa, atau mungkin juga ada beberapa orang bilang katanya VBB Friends itu harusnya CB. Gitu. Jadi kita sendiri sebetulnya terus terang masih bingung kalau di situ. Kita butuh juga masukan dari teman-teman gimana. Nah, tapi khusus untuk unit yang ini kondisinya body set original. Hanya saja beberapa aksesorisnya sudah diremajakan, meskipun itu tetap pakai produk import ya, semuanya ya, original juga. Seperti yang tertera di unit ini, yang tertempel di unit ini memakai kaca siem lampu headlamp siem original import, pakai ring lampu juga siem. Lalu kita maju selanjutnya, ciri fisik dari VBB ini, speedometer tetap berbentuk seperti kipas, seperti VBB pada umumnya, hanya yang paling berbeda kalau menurut saya adalah adanya di saklar. Jadi kita sekarang bakal putar kameranya biar lo semua bisa lihat. Agak sedikit berbeda antara VBB Friends dengan Italy itu ini, ada di saklar. Kalau VBB Italy biasa, dia on off lampu semuanya di sini, di tengah gitu ya, panel tengah. Lalu switch off-nya ada di samping. Jadi kalau di VBB Friends ini ternyata kalau teman-teman kita bilangnya ini saklar kuaci, saklar gantung gitu. Jadi on off-nya ada di tengah justru. Nah, sorry, maksud gua on off mesin ya, ada di tengah. Kalau ini on off lampu, di sini jauh dekat dan ini. Nah, sama dengan VBB Italy lainnya, ini masih berlogokan P coret. Dari mulai hand grip sampai ke speedometer. Speedometer menurut saya ini original. Dia bertuliskan Peglia di sini. Speednya sampai dengan 100. Hand grip juga masih P coret. Lalu mengenai stang, detail selanjutnya ada di indikator speed. Jadi speednya sih sebetulnya masih tetap 4 speed. Hanya saja indikator biasanya kalau di VBB Italy itu di sampingnya sini untuk menunjukkan kita lagi ada di posisi mana, biasanya berbentuk bulat. Kalau di sini ini cenderung kerucut ya, segitiga. Tetap 4 speed. Oke, untuk stang sepertinya kurang lebih detail seperti itu. Oh ya, sorry, satu lagi kelewat. Umumnya untuk stang VBB Francis ini yang kita temuin, dia berkodekan, ada kode stangnya. Posisi kode tersebut ada kurang lebih di bagian belakang sini ya. Ada di belakang sini. Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat kode stangnya, mungkin harus dibuka dulu headlamp depan ataupun speedometer. Karena kalau di VBB Francis ini, yang kita temuin itu kodenya ada 2. Apakah E atau F? Sepengalaman kita ya. Tapi E ataupun F ini sepertinya terbalik kalau teman-teman ngelihatnya dari depan. Jadi kayak kalau dibalik mungkin jadi lebih cenderung kayak angka 3 ya. Soalnya kalau kita ngelihat E atau F di sini, itu dari sini posisinya. Kita ngelihatnya dari atas, dari arah speedometer. Soalnya kalau teman-teman pengen ngelihat kode tersebut, jadi teman-teman buka lagi speedonya tadi, dilihatnya dari atas ke arah dalam. Posisinya ada di sini. Baru kelihatan dia E atau F. Kalau dilihat dari depan dia terbalik. Seperti angka 3 dan sebaliknya ya, F dibalik. Oke, kurang lebih detail stang seperti itu. Kita maju lagi selanjutnya. Oke, sekarang kita maju ke bagian depan dari Vespa ini. Kita mulai dari bagian terdepan yaitu dada. Kalau hidung seperti yang teman-teman lihat, dia tetap ada garis di sini, ada nut. Hidungnya agak meruncing dengan logo P coret tetap. Dan untuk klakson yang kita temuin di VBB Friends ini yang ditempel adalah iChat. Gua rasa sih ini originalnya iChat gitu. Dan untuk unit ini di VBB Friends kita pakai klaksonnya iChat. Gua rasa ini originalnya ya, original dari Friends ini iChat. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke bagian spakbor atau bagian kaki-kaki. Oke, kita beranjak sekarang ke bagian kaki depan. Seperti yang terlihat di kamera bahwa spakbornya VBB Friends ini menggunakan model Dolphin. Kenapa disebut Dolphin? Karena dia sangat membulat tanpa ada nut. Kalau di VBB Italy biasa, setahu kita di sini ada nut lagi ya. Ada nut di sini. Lalu ini kalau terlihat dari atas tanpa sambungan, Itu untuk bentuk spakbor. Juga ada ciri khusus juga di VBB Friends, termasuk di VBA juga sama, yaitu ada emboss Vespa Latin.
Jadi unit-unit VBA ataupun VBB yang buatan France ini semua pada banyak bagian terdapat embos-embos Vespa Latin. Kita bakal sekarang masuk ke bagian forek atau beberapa temen kita nyebutnya ini kepala babi. Kepala babinya di sini ada embos. Kita bakal buka ya. Kalau sebelum kita buka, kita lanjut dulu. Jadi kalau ring diameter bannya VBB France ini originalnya memang ring 8, kita masih tetap pakai ring 8 di sini. Bentuk kakinya kaki 3 tetap. Terus kalau yang tertempel di unit ini kita memakai ban Continental. Biasanya mungkin ada beberapa temen yang memasangkan ban biasa polos hitam, tapi di sampingnya ditambahin white wall. Atau itu sebetulnya kan tempelan tambahan gitu ya, karet tambahan. Kalau ini di ban ini yang Continental ini memang tercetak dari pabrikannya sudah seperti ini, jadi bukan tempelan gitu. Seperti yang tadi gua bahas sebelumnya bahwa terdapat embos Vespa Latin. Posisi embos tersebut ada di balik ada di balik cover pala babi ini. Oke, mengenai embos yang ada di pala babi tadi, jadi kalau sebelum itu terlewat. Cover pala babi ini terbuat kalau yang orinya memang dari aluminium, tetapi setahu gua biasanya nggak ada garis ini. Kalau ini mungkin udah diganti ya. Setahu gue sih ini biasanya polos, jadi nggak ada garis di sini. Oke, selanjutnya ke yang embos yang tadi gue bilang sebelumnya, kita buka dulu. Nah, embos yang kita maksud di sini. Di sini ada tulisan Vespa dengan huruf Latin. Buat teman-teman yang suka dengar istilah Vespa Latin itu sebetulnya bukan mengenai versi unit Vespa yang dibuat di negara Latin gitu ya, enggak. Jadi ini tuh sebetulnya tulisan Vespa, cuman ditulisnya dengan huruf Latin gitu. Di sini pala babi bagian sini ada embos Vespa Latin. Kalau di bagian belakang sebelumnya tetap seperti PBB yang lainnya, antara velg dengan tromol mempunyai 4 baut gitu. Sekarang kita maju lagi ke part selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah dari unit PBB France ini. Sekarang pertama kita masuk ke bagian kunci stang. Mengenai kunci stang ini, gue kurang yakin originalnya harusnya berkode apa. Cuman kalau yang di unit yang punya kita ini tulisannya Nisa. Ada juga beberapa teman lain yang tulisan di anak kuncinya bertuliskan Vespa. Gue cabut dulu sebentar biar kasih unjuk. Nah, yang gue maksud itu di sini. Beberapa teman lain yang punya tulisannya ternyata di sini embosnya Vespa. Kalau yang ini yang unit ada di kita tulisannya Nisa. Gitu. Jadi dari bagian kunci stang ini sebetulnya nggak terlalu berbeda dengan VBB Itali pada umumnya. Hanya saja kalau kunci VBB ini, lu mesti hati-hati tuh gini. Kadang kejadian, ini kan kalau dia posisinya onnya tetap ke kanan. Kalau dia posisinya on, kita nggak bisa nyabut kunci nih. Tapi kita bisa nyabut kunci ke kiri, seperti kunci stang pada umumnya, ataupun kadang gini. Ini yang jadi masalah ya, ini tips and tricks tentang safety mungkin buat kalian. Misalkan posisi stangnya kita belok ke kanan, ternyata kita kunci stang dan lepas. Kan kalau engine tahun tua itu tetap on ya, meskipun mau dikunci stang mau nggak itu tetap on, karena ini hanya kunci stang aja, nggak ada fungsi kunci kontak, nggak ada pemutus arus. Tetapi ini pada saat lu nyabut dan posisi stangnya di kanan, lalu lu pakai, nanti pada saat lu jalan, kalau sekedar lurus atau belok kanan dia nggak ngunci. Tapi begitu lu belok kiri, nah mungkin kurang kedengar di kamera, dia ada bunyi klik. Ternyata sekarang posisinya ngunci. Jadi gue takutin kadang mungkin kita lupa ya parkir ke kanan gitu, kita udah cabut kunci, belok stangnya kanan, lu pakai, lu maju, tiba-tiba lu belok kiri udah ngunci gitu. Gak masalah sih kalau BPJS lu pada aktif sih. Kalau nggak aktif ya itu jadi pertanyaan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah tapi agak bawah nih. Kita mulai dari sebelah sini dulu. Jadi kalau VBB France itu ternyata nggak punya gantungan barang di sini. Kalau di unit yang di sini memang kita lihat udah ada lubang ya. Mungkin pemilik sebelumnya, owner sebelumnya pernah ngegantungin barang di sini pakai gantungan barang Vespa pada umumnya. Tetapi setahu kita VBB France itu seharusnya nggak ada bolong di sini. Jadi nggak ada gantungan barang. Ini kan originalnya seharusnya joknya jok pisah ya, jok 2.
Unit ini ada jok duanya, cuman karena kalau menurut gua kurang nyaman deh kalau bonceng kan. Apalagi sama orang spesial lu pengennya deket-deketan kan gitu. Nah, maka dari itu kita ganti dengan jok sambung, kita ngikutin versi Denfeld original. Jadi gantungan barangnya di sini. Kalau jok sambung ya kita bicaranya jok panjang seperti ini, gantungan barangnya ada di sini, ada di joknya. Nah, tadi kalau misalkan kita pakai jok original, joknya terpisah dan gantungan barang ada, tetapi nggak ditanam di bodi maksud gua. Jadi ada posisinya di bawah sini, di bawah jok. Dia ngegantung di sini. Mungkin nanti kita bakal fotoin, gua bakal sisipin di sini. Adanya di sini, dia kayak gantungan baju, kayak gitu doang di sini. Oke, untuk gantungan barang seperti itu. Selanjutnya ke bagian agak bawah, ini dari cuknya unit ini. Kalau VBB biasa itu biasanya sama kayak Super ataupun Vespa lainnya hitam, pengalaman kita. Kalau VBB France ini istilahnya mungkin agak menyerupai bintang lah, ini originalnya. Selanjutnya pada tuas keran bensin, sepertinya yang ini sudah diganti, koreksi gua kalau salah, balik lagi. Karena yang kita selalu bicarain di channel ini adalah menurut pengalaman dan pengetahuan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu, gua tunggu komennya, bantu kita supaya lebih paham tentang Vespa ini gitu ya. Jadi kayaknya kerannya udah diganti. Pengalaman kita seharusnya berbentuknya, kalau istilah Vespaan disebutnya keran wayang. Jadi agak bergelombang dia stangnya. Kalau ini polos. Oke, untuk cuk dan keran sudah cukup segitu. Selanjutnya kita maju di bagian nut. Selanjutnya kita masuk ke bagian nut. Bukan nut, maksud gue ini adalah dudukan dari ini ya, untuk ban serep ya, tiang ban serep. Soalnya ada beberapa kemiripan, kadang teman-teman juga bingung, kadang kita sendiri juga masih bingung sih. VBB France itu, jadi yang dibuat di Prancis kan tadi ada dua ya, ada VBA dan VBB. Kalau VBA, dia satu di atas, satu di bawah dari garis nut ini. Satu di atas, satu di bawah. Nah kalau VBB France ini, setahu kita dua-duanya ada di atas. Itu untuk dudukan tiang ban serep. Lalu hal selanjutnya ada di sini. Yang gue maksud adalah ini ya, list layar ya, ujungnya list layar. Sebetulnya ini bukan hanya berlaku di VBB France, tetapi di Vespa tahun 60-an biasanya ujung daripada list layar ini berhentinya di sini, di dekat kuku macan. Ini kuku macan ya, by the way. Ini triplang kita sebutnya, lalu ini kuku macan. Setahu kita biasanya 60-an itu berhentinya di sini, tengah-tengahnya kuku macan. Nah kalau misalkan tahun 70-an, adanya lebih bawah lagi. Jadi dia udah posisinya udah berdampingan sama karet ya, udah melebihi karet gitu. Itu untuk list layar. Selanjutnya kita maju lagi. Kita bakal pindah ke bagian samping dari Vespa ini ya. Pada bagian tepong atau tepong, berapa orang bilang, tetap membulat. Kalau gue sih belum pernah ngukur ya sebenarnya. Ini dimensinya berapa? Tetapi kalau dengan penglihatan sekilas, yang gue lihat aja gitu, kayaknya dia sedikit lebih ramping, lebih lancip. Kita hitung juga jumlah ini ya, jumlah kisi dari tepong ini ya. Lubangnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gue lupa VBB Itali itu ada berapa lubang tepongnya. Nanti kita coba bandingin di video selanjutnya. Jadi lo tetap nongkrongin di sini. Kita juga bakal bahas ya. Sekarang kan lo mungkin masih nebak-nebak nih. VBB Itali itu jadi makin bingung nih sekarang nih. VBB France sama Itali itu ternyata masih tetap ada beberapa kemiripan. Jadi di video selanjutnya kita bakal kupas juga tentang VBB Itali. Dan di video lainnya mungkin kita bakal sandingin kalau bisa ya. Kita sandingin, jadi lo bener-bener bisa ngeliat kedua Vespa ini. Oke, tadi kisi tepong ya, lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah kisinya ada 7. Dan setahu gua, tadi yang versinya Prancis itu kan ada dua ya, ada VBA sama VBB. Kalau VBA, dia nggak terdapat list ini. Kalau VBB, sepengalaman kita terdapat list. Terbuatnya dari aluminium biasanya. Lalu maju lagi, kita bakal pindah sekarang ke bagian ekor, buntut.
Nah, pada bagian ekor atau buntut dari VBB Friends ini ada perbedaan juga dengan Italy. Jadi kalau lo lihat di sini, ini ekor ya, ekor yang gua maksud itu dari sini ya. Bagian bawah sini. Ini dia membulat utuh, cembung atau melengkung apapun istilahnya itu, dia nggak ada sudut. Kalau VBB Italy itu di sini ada kotak. Jadi dia kalau VBB Italy itu bulat dulu, baru di sini kotak, ngikuti bentuk dari plat nomor. Kalau ini bulat utuh seperti ini. Lalu di bagian belakang sini ini tatakan plat nomornya seperti ini. Setahu gue ini bawaannya seperti ini. Lalu, nah ini juga sama seperti tadi yang gue bahas di masalah headlamp ya. Stop lamp itu setahu gue ini biasanya tetap pakai CB. Nah, gue kurang tahu nih, karena beberapa temen gue ada yang pakainya merah, ada juga yang di sininya merah, di sininya kuning. Gue kurang tahu nih mana yang bener nih. Tolong kasih masukan juga kita ya. Kalau yang tertempel di unit ini kita pakainya Siem. Siem original, import juga sama gitu. Kayaknya kalau dari segi ekor tepong tadi udah cukup. Kita bakal bahas di perbedaan tangki, bagian tangki ya. Kita bakal naik lagi ke atas. Oke, untuk bahas tangki kita bakal buka dulu joknya. Dan sedikit tambahan info juga. Jadi kalau di jok model Denfeld ini ada semacam kuncian. Kalau di motor muda itu pakai kayak semacam kunci stop kontak biasa gitu ya. Modelnya seperti itu. Kalau ini karena manual, jadi hanya sekedar kunci seperti ini. Jadi kalau lo mau buka, lo tarik tuasnya ke kanan, baru lo angkat. Pada bagian tangki daripada VBB France ini, di istilah pervespaan biasanya umumnya teman-teman gue nyebutnya tangki celup. Kenapa disebut tangki celup? Karena kalau di VBB Italy gue ibaratin kayak gini ya, dia numpang. Kalau ini disebut celup karena si ujungnya daripada tangki ini dia sejajar. Dia sejajar sama bagian dari tulang bodi utamanya. Itu kenapa disebut celup. Ini di sini. Jadi dia sejajar. Ini kelihatan agak ke atas karena pengaruh list aja sih. Ini agak sedikit kotor tangkinya karena sebenarnya sih motornya sih selalu bersih. Cuman kalau lu punya motor putih kayaknya perlu sedikit extra care gitu. Lalu perbedaan selanjutnya di sini nih. Ini adalah lubang hawa ya. Di bawahnya rangka jok ini. Ini kan seperti VBB Italy, Super dan lain-lain, Sprint dan kawan-kawan. Dia hanya polos bulat biasa. Tetapi kalau di France ini dia ada semacam plat lagi. Jadi nggak bulat utuh seperti ini, tapi dia ada plat di sini. Kadang orang bilang juga itu jembatan. Di sini, di bawah sini. Oke, untuk bagian tangki seperti itu. Sekarang kita maju lagi ke bagian tepung sebelah kiri. Adalah bagasi ya. Nah, sekarang kita maju ke tepung bagian kiri ataupun area bagasi dari VBB France ini. Jadi untuk VBB France ini, lu nggak bisa buka kalau lu nggak bisa, nggak lu buka dulu kuncinya. Sekarang gue buka dulu kuncinya. Jadi kalau lu mau buka bagasinya, tetap lu pakai kunci. Model kaitannya seperti ini, semacam jengger kadang orang bilang. Oke, sekarang mungkin gue bakal coba zoom in supaya ngejelasin lebih detail. Bentuk pada luar sih tetap sama ya, cuma kalau di dalamnya sini ada dudukan untuk aki. Meskipun nggak ada akinya ya, gue kurang tahu nih kalau di Eropa benernya itu kayaknya memang ada akinya. Mungkin ada semacam sunat fitur kali ya untuk unit-unit yang masuk ke Indonesia. Tapi dudukan akinya ada. Ini salah satu juga pembeda dari France dengan Italy. Oke, buat tangki kurang lebih sama, masih tetap ada plat untuk gantungin per ya. Per buat dudukan kunci busi masih tetap ada. Di area X sini tidak ada lingkaran. Biasanya tahu gue lupa deh, Super apa Sprint gitu ya. Dia ada lingkaran di sini. Kalau VBB France ini nggak ada lingkaran. Oke, buat tepung cukup sekian. Sekarang kita mulai masuk ke area mesin. Nah, untuk area mesin secara cc, secara speed semuanya tetap sama dengan VBB biasa. Perbedaan paling menonjol adalah adanya di kipas atau magnet. Kalau di VBB France ini dia mirip sama Bajaj ya kalau sekilas ya. Tetap memakai 4 baut.
Cuman di sini ada logo, embossnya huruf A, atau beberapa teman-teman Vespa bilangnya Alufac. Ini bawaannya seperti ini originalnya. Untuk cooling head dia pakai besi, tetap sama. Untuk tutup karbunya dia berlogo P-coret. Juga ada di... Nah selanjutnya tetap seperti yang gue bahas di awal bahwa emboss Vespa Latin itu terdapat ada di beberapa titik. Salah satunya ada di crankcase bagian kanan dari mesin ini. Ini crankcase-nya bertuliskan huruf Vespa Latin seperti biasa. Itu satu untuk di sektor crankcase. Dan kalau crankcase kan dua bagian ya, kiri sama kanan gitu ya. Biasanya ada nomor biasanya ada nomor crankcase itu kiri dan kanan sama. Misalkan lah ya, misalkan 347 yang kanan, kiri juga 347, tapi posisinya di sini. Nah kalau VBB France ini posisinya bukan di samping, jadi lu kalau pengen ngelihat dia posisinya di bawah banget, di bawah mesin. Jadi bukan di sini, tapi di sini nih, di bawah. Lu harus ke kolong. Lu lihat sebelah sini. Itu dua ciri crankcase-nya. Ketiganya ada di tutup kopling. Ini gua nggak bisa kamera sekarang karena dia ketutup ban ya, gua mesti bongkar dulu ban. Jadi kalau kita lihat tutup kopling, itu di sini di bagian crankcase tutup kopling itu juga sama, terdapat embossannya Vespa Latin juga. Nah, oke, untuk sektor permesinan kayaknya cukup segitu. Oh ya, satu lagi terlewat. Di bawahnya, gua sebutnya mungkin di area bawah atau belakangnya karburator ya, di agak mundur dari penghisapan. Dia di luar mangkok karbu ya. Di luar mangkok karbu itu ada semacam sirip. Kalau di VBB Italia nggak ada sirip, jadi dia ada bagian logam menonjol gitu. Gue kurang paham juga fungsinya untuk apa, tapi itu salah satu ciri fisik yang ada di VBB France. Oke, gue rasa untuk sektor mesin cukup segitu. Ada beberapa detail yang mungkin teman-teman lain bisa tambahkan buat teman-teman yang lebih tahu gitu ya. Oke, itu tadi kita udah mulai bahas dari sedikit sejarah mengenai VBB France ini secara historical. Sudah kita bahas juga mengenai ciri-ciri fisik ya di VBB France ini. Sekarang konklusinya gue rumuskan lagi deh biar kita semua nggak bingung ya. Jadi VBB France ini dibuat tentang waktu tahun 60 dan tahun 61, udah cukup tua bangka unit ini ya. Ciri fisik pada umumnya sama dengan VBB Italia biasa, hanya tadi yang membedakan spakbor Dolphin paling gampang ya. Spakbor Dolphin, emboss yang ada di fork atau pala babi, crankcase bagian kanan, dan tutup kopling sebelah kiri, semuanya embossnya Vespa Latin. Selanjutnya ada di sektor jembatan tadi, yang lubang hawa yang ada di dekat tangki itu, yang di bawah jok bagian depan, dia ada jembatannya lagi, 3 poin. Poin keempat adalah tangkinya, dia pakai tangki celup, jadi sejajar sama bodi utama. 4 poin. Selanjutnya pada sektor mesin dia pakai Alufac pada bagian kipas, di belakang isepan atau karburator ya ada semacam sirip. Lalu lagi pada bagian ekor dia membulat utuh. Mau lonjong, mau cembung, pokoknya nggak ada sudut lah gitu kurang lebih. Lalu di bagasi ada dudukan aki. Setahu gua mungkin mirip dengan Kongo ya, VGLA, VGLB. Ada bagian aki di situ. Oke, kayaknya untuk video kali ini kita cukupkan bahas VBB France ini. Biar lu nggak penasaran, nanti mungkin kita bakal test drive ya. Kita bakal cobain gimana rasanya jalan-jalan pakai si tua bangka ini. Gitu ya. Oke, thank you lagi buat teman-teman gue yang udah support. Ada di Sangkuriang Coffee sama di Good Scoot. Dan thank you juga buat teman-teman. Oh ya, kalau lu rasa video ini bermanfaat, lu aktifin lonceng lu subscribe ke channelnya kita. Lu add juga ya IG kita ya. Kita bakal kupas tuntas terutama masalah Vespaan duniawi ini gitu. Thank you. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, tolong lu bantu share juga ke teman-teman lu. Oke semuanya teman-teman, thank you udah support kita. Share video ini kalau lu rasa bermanfaat. Juga bantu kasih kita masukan kalau lu ada hal-hal yang lu lebih tahu mengenai Vespa, karena di sini kita posisinya semua belajar, terutama gue lah. Oke, cukup sekian kayaknya video kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya. Ini waktunya Vespa Pora!